Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita boleh menjumpai hari baru anugerah Tuhan, Jumat 1 Oktober 2021. Kita akan masuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, dalam rasa syukur kami datang kepadamu, mengaminkan kasih dan berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih, firman-Mu akan kami baca dan membaca hidup kami. Roh Kudus Tuhan terangi, agar kami membaca dan mendengar dengan baik untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 8 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Firman Tuhan. Merdeka di dalam Kristus menjadi tema perenungan kita hari ini. Dipopentoro makakalan Kristus. Hidup di dalam penjajahan adalah suatu hal yang sangat menyiksa dan mengakibatkan penderitaan. Karena ketika kita dijajah, kita tidak mempunyai kebebasan, sehingga satu hal yang sangat kita butuhkan adalah kemerdekaan atau kebebasan. Seperti halnya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, selama kurang lebih 350 tahun, bangsa Indonesia sangat merasakan penderitaan sehingga ingin bebas. Demikian pun halnya ketika kita ada di dalam belenggu dosa dan kematian. Kita tidak berdaya dan tidak mampu melepaskan diri kita sendiri. Namun, kita patut bersyukur karena kasih Allah telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian tersebut. Di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak lagi akan mengalami penghukuman. Karena penghukuman atas dosa-dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Orang-orang yang sungguh menaruh iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus telah dibenarkan dan dimerdekakan, bukan lagi sebagai orang-orang hukuman.
Kita yang percaya kepada Yesus Kristus kini mempunyai status baru, yakni disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang-orang yang punya status sebagai anak-anak Allah dan sebagai orang yang telah dimerdekakan, maka kita harus tetap hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah nyatakan dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka hidup kita tidak lagi diperhambakan kepada dosa, tetapi harus tetap menjaga kesucian hidup. Karena di dalam Dia kita telah memiliki kepastian hidup, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus yang telah memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa berbahagia kami ya Tuhan, karena telah dimerdekakan di dalam Kristus. Roh Kudus Tuhan terangi kami untuk terus menjalani kehidupan, berjalan bersama Tuhan di seluruh bentuk kehidupan ini. Terima kasih firman-Mu hari ini. Pagi hari ini mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah dalam menjalani hidup beriman. Terima kasih atas pertambahan usia setahun lagi. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat dalam kehidupan mereka. Kami sungguh percaya kasih dan berkat-Mu tetap nyata. Kami bersyukur bersama jemaat Ramah yang telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19. Terima kasih untuk tangan dan hati seluruh jemaat yang telah memberi diri, memberi perhatian, melayani melalui pelayanan vaksin. Terima kasih untuk tim dari Rumah Sakit Sayang Rakyat. Kami percaya melalui mereka berkat Tuhan tetap nyata. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat sepanjang minggu ini. Berkati ya Tuhan pelayanan majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, dan seluruh warga jemaat bersama dengan rekan sepelayanan, pegawai gereja Ramah. Tuhan memberkati agar di dalam mengangkat dan menata pelayanan karena kasih-Mu. Berdoa bersama untuk pemilihan majelis gereja periode 2022-2024. Berkati tim yang terbentuk, berkati doa dari seluruh jemaat agar setiap yang memberi diri mau dipakai oleh Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus memampukan mereka berkarya dan melayani. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini, peneguhan pemberkatan nikah, Tuhan memberkati pelayanan diakonia, pembangunan ruang serbaguna dan gedung sekolah minggu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memberkati agar pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami saat ini bersama-sama kami membuka diri di hadapan Tuhan untuk seluruh pergumulan jemaat, pergumulan kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak jemaat-Mu, opa dan oma, lansia. Hadirlah Tuhan terus memegang tangan mereka, berjalan bersama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan ini kami sungguh yakin bahwa kami masih ada seperti ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Pegang tangan kami melangkah tahap demi setahap ke depan, berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon berkat-Mu. Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Giring Kalasuso, yang saat ini dalam perawatan. Bapak Yohanes Gadi, anak Gefarel Parantean, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Simon Tando,
Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Erniati Tangaran, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, anak kami Wulan Turuk Padang, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Manggala Pasalongan, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudara Teresia Samben, Saudara Mercy Samben, Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Saudara kami yang berduka, keluarga Bapak Markus sampai Pandek, Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Simon Paluin, Tuhan Engkau sumber kekuatan penghiburan bagi seluruh rumpun keluarga. Ya Tuhan, ya Allah kami, dengarkan seluruh doa syafaat kami, doa kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari baru anugerah Tuhan dan juga melangkah dalam bulan baru anugerah Tuhan. Terpuji Dia. Amin.